jauh dari pelabuhan Lembar terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Datu Tuan. Kerajaan tersebut menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas. Suamiku, mari minum teh bersama sepagi hari. Iya, terima kasih istriku. Suamiku, kota kamu yang belakangan ini. Kalau boleh tahu, apa yang mengganggu pikiranmu? Sungguh berat mengatakannya istriku. Katakan saja, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiran. Sebelumnya, aku minta maaf istriku. Yang kau ketahui, kita telah lama berumah tangga dan kita belum juga diberi rumah. Aku yang bilang, kita perlu menerus membawa kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu, aku minta izin kepadamu supaya aku berbolehkan menikah lagi dengan beroleh. Sungguh keputusan yang berat. Namun, jika demi negeri ini, aku harus ikhlas atas keputusannya. Oleh karena itu, selaku raja, tentunya engkau memikirkan mata-mata. Aku harus mendukungmu. Terima kasih istriku. Iya. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan memperistri seorang putri dari Patihaur yang bernama Sundar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laut perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Tiba-tiba Dewi Mas dikabarkan hamil. Merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi tidak semuanya merasa senang dengan kabar kehamilan Dewi Mas adalah Sundar Tutul, sang istri muda Datu Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian Tuhan. Ulang deh. Perhatian Tuhan. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian raja hanya untuk seorang. Wahai suamiku, tidak apa-apa merasakan jelas seorang Dewi Mas sudah hamil. Pasti ini bukan kabar yang baik untuk disebarkan kepada rakyat. Kok ada benar juga ya? Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sundar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Mas keluar dari istana. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah gili atau pulau diantar oleh pengiringnya. Dewi Mas tentu merasa sedih. Ia tinggal di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika sebuah kapal berlabuh di gili. Dan awak kapal pun turun, ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas. Ia disambut baik oleh Dewi Mas. Aku tak menyangka ada orang asing di Aku tak menyangka ada orang di pulau ini, terlebih dia ada seorang wanita. Aku tak menyangka ada orang di pulau ini. Terlebih dia adalah seorang wanita yang sedang hamil. Namaku Dewi Mas. Namaku Dewi Mas. Tuan Nakoda. Namaku Dewi Mas, Tuan Nakoda. Aku telah berhari-hari tinggal di sini. Aku lanjut teks dulu ya Allah. Namaku Dewi Mas, Tuan Nakoda. Aku berhari-hari tinggal di sini.
pun mulai menceritakan semuanya kepada nahkoda. Dewi Mas juga meminta nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Sungguh malang nasibmu, wahai wanita cantik. Aku akan membantumu ke Pulau Bali. Kebetulan aku juga sedang menuju ke sana. Akhirnya nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Laki-laki dilahirkan bersama sebilah keris. Ia diberi nama Raden Nuna Putra Janja. Sedangkan yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah. Ia diberi nama Dewi Rinjani. Waktu terus bergulir secara cepat, tak terasa kedua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu ketika Raden Nuna Putra Janja ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Ibu. Ibu, bolehkah aku bertanya satu hal? Tentu saja anakku, apa yang tidak kau tanyakan? Sebenarnya, siapakah ayahku? Kenapa aku dan Dewi Rinjani harus lahir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya sekaligus marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Tenangkanlah dirimu, nak. Ibu, izinkan aku untuk menyeberang menemui ayah. Ibu melanjutkan kepergian sana. Pesan ibu, berhati-hatilah selama perjalanan dan jaga sikapmu. Berhari-hari Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden mulai menyusuri daerah itu, mencari pusat kerajaan Datu Tuan hingga ia akhirnya tiba di kerajaan. Permisi pengawal, aku hendak bertemu dengan Datuk Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu bertemu dengan Baginda Raja? Mohon maaf Tuan, aku tidak bisa memberitahu namaku sebelum aku bertemu dengan Datuk Tuan. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui semaumu. Pertarungan ruangan antara Raden Nuna dan pengawal kerajaan pun tak terelakkan. Pertanyaan sungguh berlangsung, kesaktian Raden ternyata tidak sebanding dengan pengawal. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan Raden Nuna. Bertepuk terdengar di telinga Datuk Tuan. Ia segera turun tangan untuk mengatasi keributan itu. Namun ketika hendak melawan Raden Nuna, terjadi tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. Datuk Tuan, Datuk Tuan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Hentikan langkahmu. Janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Hah, anakku? Anakku, jangan-jangan kau. Siapa namamu anak muda? Siapakah ibumu? Nama saya adalah Raden Nuna Putra Janja, putra dari seorang ibu bernama Dewi Mas. Oh anakku, maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Di manakah ibumu? Apakah ia baik-baik saja? Beliau baik-baik saja ayah. Akhirnya Datuk Tuan pun menjemput istrinya untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tidak menaruh denda pada Sunggar Tutul. Mereka hidup damai. Beberapa tahun kemudian Raden Nuna yang bertambah dewasa. Ia menggantikan Datuk Tuan sebagai raja. Sementara itu Datuk Tuan yang kian tua nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani sering menemani ayahnya tersebut. Hingga suatu hari Datuk Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk, begitu pula dengan Dewi Rinjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa, memohon kepada Sang Kuasa agar diberikan ketentraman. Betapa. Ya, kau itu betapa dengan dia. Mengetahui kekusyukan Dewi Rinjani, maka ia pun diangkat sebagai
Kerajaannya ternyata para jin mengetahui kekusyukan Dewi Rinjani, maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Gunung ini juga menjadi gunung berapi terindah yang berada di Lombok. Tepatnya gunung ini berada di bawah 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Sudah ya? Sekian dari kami